Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena dialah zat yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Salam beriringan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah seperti sekarang ini. Baiklah, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rida Mufidah Abbas dengan NIM 210506502025 dari kelas A angkatan 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memaparkan materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan konsep atau tema perkembangan dan pertumbuhan. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam dan lebih rinci dan lebih jelas tentang apa itu perkembangan dan pertumbuhan, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan peserta didik untuk mengawali materi kita atau penjelasan kita pada hari ini. Yang pertama, bagaimana pemahaman Anda tentang definisi perkembangan peserta didik? Baiklah, yang pertama yang menanyakan tentang definisi perkembangan peserta didik. Baiklah, secara pribadi atau menurut pendapat saya pribadi, perkembangan peserta didik itu adalah sebuah mata kuliah yang dirancang atau sebuah pemahaman yang dirancang khusus kepada seorang calon tenaga pendidik agar sebelum terjun ke lapangan atau sebelum ia memasuki kelas, ada baiknya jika ia mengetahui perkembangan serta pertumbuhan peserta didiknya guna terciptanya sebuah kelas yang nyaman, rapi, tentram, damai, dan sentosa agar kedepannya proses pembelajaran juga dapat terjalankan dengan baik. Agar seorang calon tenaga pendidik dapat mengetahui sifat atau sikap atau latar belakang dari peserta didiknya. Yang kedua, seberapa penting bagi guru untuk memahami masalah perkembangan peserta didik? Nah, yang kedua pertanyaannya, seberapa pentingkah bagi seorang guru untuk mengetahui masalah perkembangan peserta didiknya? Jawaban saya dan menurut pendapat pribadi saya sangat penting. Kenapa? Karena seorang guru di sini dapat mengetahui atau dapat membantu seorang guru jika mengetahui masalah perkembangan fisik, kognitif, intelektual, bahasa, moral, emosi, serta perkembangan sosialnya guna terciptanya ruangan kelas yang aman, kondusif, serta nyaman bagi peserta didiknya, dan seorang guru dapat menjadi motivator atau fasilitator serta dapat memberikan nasihat dan bimbingan kepada peserta didiknya sesuai dengan karakteristik dari setiap atau masing-masing individu. 3. Ilmu dan pengalaman apa yang Anda peroleh setelah mengikuti perkuliahan perkembangan peserta didik? Tentunya banyak ilmu serta pengalaman tak langsung yang saya dapatkan selama proses pembelajaran perkembangan peserta didik ini, di mana kita dapat memposisikan diri kita sebagai calon tenaga pendidik guna menghadapi calon peserta didik kita. Seperti kita dapat mengetahui karakteristik setiap individu, perbedaan setiap individu, pertumbuhan dan perkembangannya, mulai dari perkembangan sosial, fisik, perkembangan moral, serta agamanya. Serta teori-teori yang memperkuatnya, kecerdasannya, multiple intelektualnya,
IQ, EQ, SQ-nya. Dan juga kita dapat memposisikan diri kita kita dapat mempelajari bagaimana penyesuaian diri terhadap remaja. Keempat, adakah pengalaman tentang pemanfaatan ilmu perkembangan peserta didik yang bisa Anda ceritakan setelah mengikuti 14 tatap muka? Nah, yang keempat, pengalaman pribadi saya selama mengikuti proses pembelajaran perkembangan peserta didik ini selama 14 kali tatap muka. Di sini pengalaman yang saya dapatkan bagaimana saya dapat memahami perkembangan serta pertumbuhan, serta kecerdasan, serta perilaku karakteristik dari teman-teman saya pribadi. Dan juga banyak cerita-cerita atau banyak kesan pribadi atau banyak pengalaman pribadi dari teman-teman saya yang dapat saya dengarkan dan insya Allah dapat berguna ke depannya. Guna menjadi calon tenaga pendidik yang profesional serta dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan juga untuk pengalaman dalam hal mengajar tentunya masih minim karena sesekali setiap libur semester hal yang saya lakukan yaitu mengajar anak SD untuk mengaji. Akan tetapi di sini tentunya saya belum terlalu memahami bagaimana sih perkembangan peserta didik itu. Dan dengan adanya mata kuliah ini, adanya mata kuliah perkembangan peserta didik, saya dapat mempelajari bahwasanya sangat penting untuk mengetahui perkembangan setiap individu itu sendiri. Pertanyaan kelima, berikan saran untuk perkuliahan perkembangan peserta didik. Baiklah, adapun yang kelima atau yang terakhir mengenai saran saya terhadap proses pembelajaran perkembangan peserta didik ini. Saran saya yaitu sesekali proses pembelajaran ini dirubah dari metode diskusi menjadi metode yang lebih inovatif, serta ada baiknya jika setiap individu atau setiap pemateri atau presentator agar memahami materinya guna terciptanya presentasi yang lebih baik, tidak membaca materi. Dan juga agar kita dapat mengetahui bahwasanya si presentator memahami materinya dengan baik. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu hakikat pertumbuhan serta perkembangan. Yang pertama, apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan jasmani yang terjadi sampai mencapai tingkat kematangan fisik oleh setiap individu dan tentunya bersifat kuantitatif dan tentunya setiap individu yang satu dengan individu yang lain berbeda dalam proses pertumbuhannya. Nah, baiklah, yang kedua, apa sih itu perkembangan? Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan baik secara fisik maupun psikis yang terjadi guna mencapai tingkat kedewasaan atau tingkat kematangan. Dan proses ini terjadi secara sistematis, progresif, serta berkesinambungan. Pembahasan yang kedua yaitu dari segi persamaan serta perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan. Terlebih dahulu kita akan membahas perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, dari sifatnya. Jika sifat pertumbuhan itu kuantitatif, maka sifat perkembangan yaitu kualitatif. Yang kedua, dari segi objeknya. Jika objek pertumbuhan itu fisik, maka objek perkembangan adalah fungsional fisiknya serta psikologisnya. Nah, yang ketiga, waktunya. Jika pertumbuhan itu waktunya sekitar usia 20-22 tahun, maka waktu dari perkembangan itu sampai akhir hayat. Nah, yang keempat, kenampakannya. Jika kenampakan dari pertumbuhan itu konkret, dan maka kenampakan dari perkembangan itu abstrak.
Baiklah, yang kelima yaitu dari segi perubahannya. Nah, jika pertumbuhan itu perubahannya bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan itu sifatnya reversibel atau dapat kembali kapan saja. Terus yang terakhir itu atau yang keenam, indikatornya. Jika indikator pertumbuhan adalah perubahan pada fisiknya, maka indikator pada perkembangan yaitu perubahan pada sifat serta kemampuannya. Nah, itulah tadi perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita beralih ke persamaannya. Nah, apa sih persamaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Persamaannya yaitu keduanya merupakan proses yang dilalui dan bersifat progresif. Artinya progresif di sini dilalui secara bertahap. Ia memiliki tahap-tahap tertentu atau proses-proses tertentu. Pertumbuhan itu dari segi tinggi badan, yang dulunya ia memiliki tinggi badan sekitar 130 cm, maka seiring berjalannya waktu ia akan bertambah dari segi tinggi badannya. Sedangkan perkembangan itu yang tidak dapat kita lihat oleh kasat mata, akan tetapi dapat kita rasakan seperti perkembangan pada bahasanya atau perkembangan pada pemerolehan bahasanya. Nah, secara garis besar dapat kita ketahui atau dapat kita bedakan antara perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jika pertumbuhan adalah sesuatu yang dapat kita lihat oleh kasat mata, terlihat jelas nampak, maka perkembangan itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat oleh kasat mata, akan tetapi dapat kita rasakan. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yaitu prinsip perkembangan. Apa sih prinsip perkembangan? Secara garis besar, prinsip perkembangan dapat diartikan sebagai suatu kaidah atau patokan yang menyatakan sifat dan hakikat dalam perkembangan. Dengan kata lain atau pengertian lain, prinsip perkembangan itu dapat dikatakan sebagai suatu patokan generalisasi. Nah, adapun prinsip-prinsip perkembangan, yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan suatu proses menjadi. Yang kedua, perpaduan antara dorongan mengembangkan diri dan menyesuaikan diri. Yang ketiga itu setiap individu normal pasti akan merasakan atau pasti akan melewati tahapan-tahapan tertentu dalam proses perkembangan. Nah, yang keempat, setiap perkembangan tentunya memiliki tahap tertentu atau memiliki pola tertentu, serta perkembangan memiliki ciri khas tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada lebihnya, itu tentunya datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salahnya, itu datangnya dari diri pribadi saya. Akhirul kalam, ma'an najah fi kulli umur. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.